عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikut gembira karena dengan hari ini menikahnya yaitu saudara kita, yaitu Ustaz Adam dan dia. Hadirin yang mulia, ini adalah salah satu yang disampaikan Rasulullah SAW. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan semakna dengan hadis ini. Beliau mengatakan, ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, faman lam yastati' fa 'alaikum bisiyam fa innalahu bija. Wahai para pemuda, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ata, kalau kamu sudah ada bekal, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah ini termasuk cara menundukkan pandangan. Jadi orang itu kalau udah nikah tuh pandangannya udah tunduk. Kenapa? Karena di rumah udah ada. Wa ahsanu lil farji, dan menjaga dari perbuatan zina. Faman lam yastati', kalau kamu tidak mampu, kata Nabi, mau nikah tapi gak ada bekal, fa'alaikum bisyam, kamu perbanyak puasa, katanya. Fa'innalahu wija, karena puasa itu akan menjadi tameng, membuat orang nafsunya akan tertekan. Hadirin yang mulia, di dalam kitab yang ditulis oleh Abu Nu'aim, nama kitabnya Hilyatul Auliya fi Tabaqatil Asfiya, beliau mengatakan, al-ajalatu minasyaiton illa bi khamsin, tergesa-gesa ini semua dari setan kecuali 5 perkara. Di dalam 5 perkara itu beliau mengatakan, tazwijul bikr ida adrokat, mempercepat menikahkan seorang gadis apabila telah jumpa jodohnya. Jadi kalau ada anak kita udah jumpa jodohnya, dipercepat, Pak. Ini anjuran dari Abu Nu'aim, penulis kitab Hilyatul Auliya fi Tabaqatil Asfiya. Kemudian hadirin mulia, sebagian orang kalau mau mencari mencari apa? Pasangan, udah ketemu, ini udah baik, udah pilihan orang tua bagus, soleha. Yang kita lihat solehanya, Pak. Tapi sebagian ini kurang pas. Saya mau cari yang gini-gini. Akhirnya apa, hadirin? Umur bertambah, nggak laku-laku ini. Karena kata para ulama, famani betago zaujatan bila naqasin asya azaban. Kalau kamu mau mencari pasangan hidup yang sempurna, kamu mau cari yang sempurna, kata para ulama, asya azaban, kamu akan menjomblo sampai mati. Karena nggak ada manusia yang sempurna. Saya mau cari yang hidungnya mancung, yang gini, nggak dapat sampai tua, nggak nikah. Kenapa? Nggak ada manusia yang sempurna kecuali nanti di akhirat hari ini. Bagaimana yang dicari, hadirin yang mulia? Yang dicari pun disuruh Nabi. Apa itu? Yaitu yang soleh. Karena termasuk perhiasan dunia ini, kata Nabi, ad-dunya mata', dunia ini perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia itu bukan mobil, bukan rumah, tapi al-mar'atu sholihah, istri yang solehah. Nah, ini sebaik-baik perhiasan.
Walaupun kita rumahnya besar, kalau istri nggak soleha sumpek di rumah dulu. Makanya kita cari istri soleha. Maka dirinya mulia, kita bersyukur. Kalau ada di tempat kita sudah menikah, maka bersyukur kita hari ini. Ini karena termasuk anjuran Nabi. Sampai-sampai ada orang sahabat datang kepada Nabi di dalam kitab Imam Tabarani, nama kitabnya Majma'uz Zawaid. Beliau mengatakan, miskinun rajulun laisa lahu imra'atun. Miskin laki-laki yang gak punya istri katanya. Maka datang kila ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in kana ghaniyan minal mal, walaupun dia banyak harta, apakah dia tetap miskin? Wa in kana ghaniyan minal mal, walaupun dia banyak harta, tapi kalau belum nikah miskin dia Pak, kata Nabi. Maka dirinya mulia, ini orang-orang yang bapak-bapak di sini udah nikah Pak, ini udah orang kaya ini Pak, menurut Nabi udah kaya nih, udah punya istri ya. Kemudian pernikahan bagaimana dirinya mulia? Pernikahan bagaimana yang dikehendaki? Yaitu pernikahannya sebagaimana pernikahannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu menikah bagaimana? Barokah. Nah ini barokah, pernikahan barokah, semua gerakannya pun Allah berkahi ini. Bangunannya barokah, Ka'bah ini. Istrinya beliau Siti Hajar ada yang mulia, gerakan kakinya seanaknya saja ketika di padang pasir Allah keluarkan air yang berkah, namanya air Zam-Zam. Semua gerakannya berkah. Karena apa? Pernikahan orang berkah ini. Air Zam-Zam ini saking berkahnya, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari atau hadis yang semakna dengan ini, hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam ini bisa diniatkan untuk apa dia, bisa diminum untuk apa dia diniatkan. Air Zam-Zam nih Pak, ini air beda nih dengan air biasa. Kata Nabi, 5 syuribalah. Kamu niatkan untuk apa aja, air Zam-Zam ini jadi. Ada orang, ya Allah dengan saya minum air Zam-Zam ini, jaga saya dari corona. Allah jaga dia dari corona. Kenapa? Karena hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Suhul Kutub Ba'dal Quran, paling sahihnya kitab setelah Al-Quran, beliau mengatakan, ma'u Zam-Zama 5 syuribalahu. Air Zam-Zam ini terserah kamu mau niatkan apa saja, Allah jadikan niat itu. Hasilnya dari mana tadi? Gerakan dari tangisannya seorang anak Nabi Ismail. Pernikahannya orang yang diberkahi oleh Allah, yaitu pernikahannya Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Hampir rata-rata seorang Nabi ini semua keturunannya Nabi Ibrahim semuanya. Sampai-sampai Rasulullah pun hasil dari doa Nabi Ibrahim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim pernah doa. Beliau berdoa, Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum. Ya Allah, kirimkanlah kami satu utusan yang memang dia dari orang Arab, dari orang Mekah. Maka ketika menerangkan ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menukil satu hadis. Beliau mengatakan, hadis Nabi katakan, ana dakwatu Abi Ibrahim. Aku ini loh hadir di dunia ini, kata Nabi Muhammad, hasil dari doa bapakku yaitu Nabi Ibrahim, kakekku. Nah di sini Pak, jadi ada sebagian orang yang harus kita benteng. Sebagian orang mengatakan bapak Nabi masuk neraka katanya. Di sini dalam tafsir ini hadis ini Abi menggunakan apa? Abi. Padahal Nabi Ibrahim itu bukan bapak, itu kakek. Maka ketika menerangkan Abi wa abaka finar, bapakmu dan bapakku masuk neraka, hadis riwayat Imam Muslim, itu yang dimaksud bukan bapak Nabi, bukan Sayyidina Abdullah, tapi paman Nabi yaitu Abu Lahab, karena sudah dinas oleh Al-Quran. Jadi lafaz Abi di dalam ayat Al-Quran, di dalam bahasa Arab bukan harus bapak, bisa jadi kakek-kakek. Berdasarkan hadis tadi, ana dakwatu Abi Ibrahim, aku ini hasil dari seharusnya jadi, tapi di sini menggunakan lafaz Abi. Kenapa? Karena bahasa Arab itu biasa, Pak. Abi itu siapa? Abi. Padahal bukan bapaknya, itu kakeknya. Maka kalau ada orang mengatakan bapak Nabi masuk neraka, katanya, berdasarkan hadis Abi wa abaka finar, kamu cari bahasa Abi di dalam bahasa Arab itu banyak artinya bukan bapak tapi kakek. Kemudian hadirin mulia, apa amalannya Nabi Ibrahim hadirin mulia? Kok bisa hebat seperti ini? Semuanya berkah. Karena beliau ini suka menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi bukan hanya mengerjakan saja, disempurnakan dari mulai. Maka kata para ulama mengatakan khairul a'mal bil ikmal, sebaik-baiknya amal itu sempurna. Jangan cuma dikerjakan tapi disempurnakan. Apa amalan Nabi Ibrahim? Sampai anaknya semua jadi nabi, anaknya semua sampai Sayyidul Anbiya itu keturunan Nabi Ibrahim. Apa amalannya? Ditulis dalam ayat Al-Qur'an, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Nabi Ibrahim dikasih satu takaza, dikasih satu tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'atammahun, beliau sempurnakan. Hanya dimulia. Jadi bukan sekedar sholat tapi sempurnakan sholat. Apa itu sempurnakan sholat? Termasuk sholat. Fa inna taswiyata subuh min tamamis sholat. Sempurnanya sholat berarti sempurna sholat. Jadi bukan hanya sholat, sempurnakan. Biar apa? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, Allah katakan setelah itu, fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wa Ibrahim, kata Allah, aku akan jadikan kamu pemimpin para manusia. Maka Nabi Ibrahim katakan lagi, qala wa min dzurriyyati, keluargaku gimana ya Allah? Qala la yanahlu ahdi dzalimin, kalau keluargamu bukan orang zalim, keluargamu pun jadi pemimpin para manusia. Siapa itu? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi biasakan kita kalau berbuat amal ini sempurna. Kemudian dari mulia ada kabar gembira. Saya barusan ini mendengar bahwasanya di Pulau Miang banyak anak-anaknya yang belajar agama. Ini bersyukur ini hadir mulia. Di dalam hadis Nabi katakan, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan kepada satu kaum, satu orang hamba, Allah ingin baik dengan kita, Pak. Bukan Allah kasih, Pak, ikan yang banyak, bukan, Pak. Bukan Allah kasih kita emas yang banyak, bukan. Yufaqihu fid-din, Allah akan pahamkan orang sini dengan agama. Berarti Allah cinta dengan dia. Nah, ini ada anak-anak kita mau belajar agama, mau Allah pahamkan dia. Berarti kampung ini sudah mau kampung yang Allah cintai. Alhamdulillah. Di dalam hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Imam Suyuti juga, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa. Barang siapa yang mau bergerak mencari ilmu, kata Nabi, ghufira lahu qabla ayyahtuwa, Allah akan ampunkan dosanya sebelum kakinya melangkah. Jadi belum masuk pondok, masih melangkah dari sini udah Allah ampunkan dosa. Orang tuanya bagaimana? Orang tuanya dapat nggak? Di dalam hadis kata Nabi riwayat Imam Tirmidzi, man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa seorang anak baca Al-Qur'an, dia mengamalkan apa dalamnya? Mengamalkan, Pak. Yang haram ini enggak boleh diharamkan sama dia. Ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Nanti orang tuanya akan dipakaikan mahkota di hari kiamat. Dawuhu ahsanu min dawi syamsi, terangnya melebihi cahaya matahari. Jadi orang tuanya nelayan, tiba-tiba nanti di akhirat dapat mahkota. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, maka orang tuanya berbicara dengan Allah, ya Allah, kok saya tiba-tiba dikasih pakai mahkota? Maka Allah firmankan, ini bacaan Al-Quran anakmu. Alhamdulillah. Bersyukur hadirin mulia. Gak tahu apa-apa, orang tua nanti dipakaikan mahkota. Bukan orang tuanya saja, orang kampungnya juga nanti. Semua yang dia kenal di dunia. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Al-Madjarur Rabih fi Sawabi Amali Shalih, yub'atsul alim wal abid, kata Nabi, akan dibangkitkan orang ahli ilmu dan orang ahli ibadah. Jadi orang tuh kalau dia ibadah saja, Pak, nggak punya ilmu dia, Pak. Dia nggak punya ilmu, kata Nabi, udah kulil jannah, masuk surga sendiri saja kamu. Fayuqalu lil alim, maka dikatakan kepada orang alim, orang yang belajar agama, dia di pondok, Pak, sampai selesai, Pak. Berhenti. Namanya siapa, Pak? Namanya sini siapa yang mondok, Pak? Yang mondok di sini santrinya siapa, Pak, namanya? Salah satu. Taufik. Taufik. Taufik berhenti, kata para malaikat. Hatta tasfa'alinas, kamu tolong dulu orang, bapakmu, kakekmu, tetanggamu, orang kampungmu tolong dulu. Barokahnya ada orang belajar agama di tempat kita. Walaupun kita ini nakal-nakal apa gimana, nanti kepercikan dulu. Tapi kamu masih ingat ya sama saya, satu pulau di Pulau Miang? Oh ya, kata malaikat, kamu tolong dulu ibu itu. Hatta tasfa'alinas, baru nanti dia masuk. Tapi kalau orang ibadah saja nggak punya ilmu, masuk surga sendiri aja kamu, jangan bawa-bawa orang. Maka kita bersyukur. Maka kok ada anak kita ini belajar agama, kita ini bukan potong kambing, potong sapi. Kalau seandainya boleh potong orang, seandainya boleh, cocok kita potong orang.
saking bersyukurnya kita ini. Tapi nggak boleh motong orang ini, ya. Dosa kita. Ini seandainya saja. Karena yang boleh hanya sapi. Syukur. Bersyukur. Jangan kita hadirin yang mulia ketika apa nih mulia anak kita dapat gelar. Ya, ini bukan saya ini hadirin mulia ya, bukan saya merendahkan, bukan saya apa-apa, ini hanya perbandingan kita nih mulia. Dunia ini hanya sementara saja. 60 70 hanya sementara. Bukan kita ini hadirin mulia, anak kita belajar dapat gelar S1, S2, S teler, S cendol, S semua kita senang. Tapi ketika anak kita belajar agama kita merasa sedih. Ini ada penyakit dalam hati kita. Ada penyakit. Karena paling mulia orang kalau seorang anaknya belajar agama dia harus bersyukur. Dia harus berani korban habis-habisan. Imam Bukhari paling mulia. Imam Bukhari ini ibunya bukan ulama, ibunya bukan orang-orang ahli agama, bapaknya juga orang biasa saja Imam Bukhari. Orang biasa. Tapi kemuliaannya paling mulia, ibunya ini suka dengan orang alim. Setiap ada orang alim, langsung ibu sama bapaknya itu ikram habis-habisan. Ikram itu memuliakan namanya. Dimuliakan. Asbab memuliakan itu dimulia. Allah jadikan anaknya Imam Bukhari. Siapa yang tidak kenal kitab Imam Bukhari? Kalau orang nggak kenal kitab Imam Bukhari bukan orang pondokan yang ini. Kitab nomor 1 tersoheh setelah Al-Quran. Apa tadi mulia amalan seorang anaknya, seorang ibunya senang dengan orang belajar agama. Maka kita walaupun anak kita belum belajar agama, anak saya belum belajar agama, disuruh belum mau, kita harus senang dengan orang yang belajar agama. Nanti kalau bukan kita, anak kita nanti Allah pilih. Insyaallah mulia. Maka ini acaranya mulia, acara. Semoga dengan acara ini Allah turunkan keberkahan, Allah tambahkan orang sini dengan paham agama. Jadi kampung ini kampung yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kampungnya kecil akan memakan kampung-kampung yang lain. Maksudnya memakan akan menjadi terpancar hidayah ke kampung-kampung lain sebagaimana Madinah, qaryatun ta'kulul qura, satu kampung tapi membuat kampung-kampung yang lain jadi Islam. Kampung kayak gini kecil tapi karena terpancar agama di sini, kampung-kampung lain jadi semangat agama sini. Allahumma amin. Semua nanti dapat bagian dari. Ya. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal azimi wa karimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik lahuma, Allahumma ighfir lahuma, Allahumma arham lahuma, Allahumma aslih lahuma, Allahumma alif baina qulubihima, Allahumma aqdir fi qulubihima ala ta'atik wa khudni waraihim bi rahmatik. Allahumma inna nas'aluka lana wa lahuma at-taubata wa inabah wal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda bi juhdi rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biduni mihnatin wala baliyah bi mujarradi fadlikal azim wa bi syafaati rasulikal karim innaka antallahul barrur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.